Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak di materi teknologi layanan jaringan. Nah, dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang ragam-ragam aplikasi sistem data. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai belajar, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing agar proses belajar kita bisa dipermudah dan diperlancar ya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, mulai. Selesai. Nah, untuk minggu yang kemarin kita membahas tentang teknologi layanan jaringan. Nah, untuk di minggu ini pun kita masih membahas tentang teknologi layanan jaringan. Namun untuk secara poin to poinnya kita bahas secara rinci. Namun sebelum kita memulai belajar ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita review dulu agar kalian materi yang kemarin Bapak bahas paham. Mungkin Bapak tidak akan memperkenalkan diri lagi ya. Mungkin kalian juga tahulah nama Bapak siapa ya. Untuk di minggu kemarin udah perkenalan. Nah, ini hanya background ya. Nama Bapak, mapelnya apa, dan ngajar di kelas berapa. Nah, apa sih itu teknologi layanan jaringan? Nah, minggu kemarin kita sudah bahas ya, apa sih itu teknologi layanan jaringan? Yaitu teknologi yang dirancang dan dibangun untuk melayani pengguna yang menggunakan berbagai macam perangkat yang berbeda. Tujuannya itu guna membangun dan merancang sebuah jaringan yang sangat efektif. Nah, jadi dengan adanya teknologi ini, kita sangat dimudahkan dalam hal apapun ya. Justru dengan adanya teknologi layanan jaringan ini, bagi manusia sangat dibantu dengan adanya ini tuh ya. Kita lebih mudah untuk berkomunikasi dimanapun dan kapanpun, tidak mengenal waktu. Secara komunikasi kita lebih gampang ya dengan adanya teknologi layanan jaringan ini ya. Nah, adapun teknologi layanan jaringan ini dibagi 4. Poin-poinnya yaitu ada komunikasi audio, komunikasi video, komunikasi audio video, dan komunikasi data. Nah, apa sih komunikasi audio? Nah, yaitu suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengar. Proses penyampaian berupa informasi kepada orang lain berupa gambaran atau visualisasi sekaligus pendengaran atau audio. Nah, contohnya ini ada telepon, alat perekam, radio, dan walkie-talkie, atau istilahnya ini adalah HT ya, walkie-talkie ini. Nah, berikutnya yaitu ada komunikasi video. Apa sih komunikasi video? Komunikasi video adalah suatu penyampaian informasi secara tampak atau visual. Hal yang dapat dilihat mata manusia seperti video yang ditampilkan secara sinkron bersamaan melalui media jaringan lokal maupun internet. Nah, berikut ada poin-poin macam-macam komunikasi video ya. Ada video IP, video tag, video out, dan video RAM, dan video tag. Nah, berikut manfaat komunikasi video. Nah, komunikasi audio video. Apa sih komunikasi audio video? Yaitu suatu bentuk komunikasi yang merupakan gabungan antara komunikasi audio dan komunikasi video serta komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengar dan penglihatan atau visual. Jadi komunikasi audio video ini adalah gabungan antara komunikasi audio dan video. Nah, yang tadinya komunikasi audio itu alat sebuah rekam, dan komunikasi video itu adalah alat perekam video, dan akhirnya menjadi satu wadah ya untuk komunikasi audio video ini. Contohnya berupa televisi, video call, dan video conference. Nah, ini adalah sebuah komunikasi gabungan antara audio dan video. Nah, komunikasi data.
yaitu proses pengiriman data dari sebuah komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun jaringan yang lebih luas seperti jaringan LAN, MAN, dan jaringan WAN. Untuk secara detailnya di minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan ya, LAN itu apa, MAN itu apa, dan WAN itu apa. Nah, mungkin untuk pembahasan reviewnya materi yang kemarin cukup sampai di sini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ragam aplikasi sistem komunikasi data. Contoh gambar aplikasi komunikasi data ya. Nah, apa sih aplikasi sistem data itu, komunikasi data itu? Yaitu media yang berfungsi untuk mentransmisikan data dari satu ke komputer yang lainnya. Contohnya aplikasi sistem komunikasi data diantaranya yaitu ada surat elektronik, metode pengiriman, bank teller terminal, e-commerce, e-banking, dan m-banking, hotel reservasi sistem, sistem kerja ATM, sistem reservasi airline, polisi emergency system, sistem kendali lalu lintas, atau istilahnya auto traffic control system, disingkatnya ATCS ya, dan sistem remote monitoring. Nah, kita akan membahas di sistem komunikasi data ini secara point to pointnya ya. Apa itu surat elektronik, apa itu metode pengiriman, apa itu sistem remote monitoring. Nah, surat elektronik atau email, nah, yaitu aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Nah, email dari mulai ditulis, dikirim hingga diterima dan dibaca semuanya ditangani secara elektronik. Nah, umumnya email dibuat menggunakan mail user again atau istilahnya MUA ya. Kemudian proses pengiriman ditangani oleh mail transfer again. Nah, berikut untuk proses cara kerjanya, contoh gambar di bawah ini ya. Nah, metode pengiriman email. Nah, apa sih metode pengiriman email itu? Yaitu surat elektronik ketika memerlukan suatu program mail client, surat elektronik yang kita kirim akan melalui beberapa poin sebelum sampai tujuan. Nah, contohnya diagram yang dipakai layanan SMTP dan FOB3 atau FOB3. Nah, apa sih SMTP dan FOB3 itu? Yaitu SMTP singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol, dan FOB3 itu atau FOB3 itu singkatan dari Post Office Protocol. Nah, untuk fungsinya masing-masing berbeda ya. Nah, SMTP ya, yaitu suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Nah, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima, proses ini dikontrol dengan mail transfer again. Nah, jadi untuk SMTP itu yaitu untuk secara prosesnya sama ya untuk metode pengiriman email tersebut. Nah, FOB3 atau FOB3 yaitu merupakan suatu protokol klien atau server di mana email dikirim dari server ke email lokal. Nah, jadi digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Windows Mail, dan sebagainya tanpa menyimpan salinannya di server. Nah, biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Nah, jadi untuk secara penjelasan SMTP dan FOB3 itu seperti itu ya. Nah, untuk cara kerjanya yaitu ketika saya menulis email, lalu email klien masuk ke komputer user, lalu masuk ke SMTP server penyedia email user, lalu masuk ke internet, lalu masuk ke FOB3 server penyedia email,
email klien ke komputer user, surat sudah dibaca. Nah, jadi untuk metode pengiriman email itu diagramnya seperti ini ya. Nah, berikut contoh gambar otomatis teller mesin. Nah, bank teller terminal. Apa sih bank teller terminal itu? Yaitu otomatis teller mesin. Merupakan kepanjangan dari anjungan tunai mandiri. Adalah perangkat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa dilayani oleh karyawan di bank. Nah, berikut contohnya untuk ATM network, yaitu ada kamera CCTV, ada speaker, ada mikrofon, video tile, perekam, dan workstation. Nah, jadi di dalam bank teller ini, terminal ini ada ATM network yang menyimpan sebuah data ketika kita pengambilan suatu nominal uang di ATM tersebut. Nah, sistem kerja ATM atau automatic teller machine ya. Untuk melaksanakan berbagai transaksi di ATM membutuhkan semua kartu identitas nasabah yang di dalamnya terdapat nama nasabah, ID nasabah, dan data yang lain biasanya disebut kartu ATM. Nah, jadi kartu ATM ini sejenis kayak gini ya anak-anak ya. Mungkin kalian belum mempunyai ya, atau belum diwajibkan untuk memegang kartu ATM ini ya. Mungkin orang tua kalian yang sering pegang kartu ATM ini ya. Nah, jadi ini contohnya kartu ATM ini seperti ini ya. Nah, e-commerce. Nah, e-commerce biasa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang, adanya penyebaran, pembelian, dan penjualan. Nah, berikut untuk secara gambarannya seperti ini ya e-commerce ini. Nah, e-banking ya, pengguna teknologi informasi dan komunikasi perbankan relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. E-banking biasanya berbentuk nilai yang tersimpan dalam sebuah data atau dalam sebuah kartu chip dalam smart card. Nah, jadi mungkin kalian sering lihat ya untuk mesin-mesin. Nah, contoh gambar e-banking ini di suatu swalayan atau supermarket ketika kita melakukan pembayaran ya. Namun di dalam kartu ini, di dalam kartu ATM ini terdapat chip dan dalam smart card. Nah, jadi ini chipnya ini ya, nih. Ini yang bisa terbaca oleh ATM ini, adanya dengan adanya ini itu kita bisa melakukan transaksi kemanapun, dimanapun ya. Jadi ini adalah jantungnya ya, atau pusatnya kalau ibarat ini mah ya. Nah, m-banking. Nah, e-banking dan m-banking, apa sih perbedaan m-banking dan e-banking itu ya? Kalau m-banking itu memiliki pengertian sebuah fasilitas perbankan melalui komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyediaan fasilitas yang hampir sama dengan ATM. Nah, adanya m-banking, pihak perbankan berusaha mempermudah akses para nasabah. Nah, jadi e-banking dan m-banking itu hampir sama ya, cuman dari segi apa ya, dari segi transaksinya mungkin kita agak sedikit dimudahkan gitu ya. Dengan adanya m-banking ini kita bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan mobile phone. Cukup mengunduh atau menginstal aplikasi banknya, kita bisa melakukan transaksi melalui m-banking ini. Dengan adanya aplikasi, fitur-fitur di bawah ini seperti transfer, pembelian pulsa, terkecuali pengambilan uang tidak bisa ya untuk m-banking ini. Nah, jadi untuk perbedaan m-banking dan e-banking itu seperti itu ya. Nah, hotel reservasi sistem. Nah, hotel reservasi sistem yang berarti sistem informasi reservasi perhotelan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menawarkan suatu jasa dalam hal pendataan administrasi pada reservasi perhotelan yang memerlukan ketepatan mekanisme dan penataan yang terorganisir agar data dapat terkemas dengan baik dalam bentuk database. Nah, jadi
dengan adanya hotel reservasi sistem ini untuk para karyawan hotelier atau hotel ini sangat dimudahkan ya. Mungkin untuk anak-anak yang sudah PKL khususnya di perhotelan, mungkin aplikasi ini kalian sangat mengenalnya ya. Nah, aplikasi ini sangat membantu ya ketika kita melakukan check-in atau melakukan pendataan data untuk penginapan 1 hari 2 malam, 3 malam atau seminggu. Nah, aplikasi hotel reservasi sistem ini justru mempermudah pendataan dan output pun sudah tersusun rapi, dan sehingga dari petugas reservasi pun hanya menginput nama, data, nama kalian, alamat, dan sejenisnya ya. Jadi adanya aplikasi hotel reservasi sistem ini khususnya di perhotelan ini sangat membantu untuk para karyawannya, mempermudah dan mempercepat dari pekerjaan. Adapun aplikasi ini dibuat dengan aplikasi seperti Visual Studio ya, Visual Basic. Nah, ini maksudnya ke programmer Poin berikutnya yaitu Police Emergency System. Nah, apa sih Police Emergency System itu? Yaitu sebuah sistem polisi darurat terdiri dari sistem darurat, komunikasi nirkabel, dan terdiri dari kartu magnetik, sebuah perangkat identifikasi, perangkat baterai, perangkat suara cahaya, rangkaian kontrol, perangkat komunikasi nirkabel, di mana terdapat rangkaian kontrol yang terdiri dari tombol darurat dan sebuah tombol komunikasi konfirmasi. Kartu magnetik memanfaatkan rangkaian kontrol untuk menghasilkan sinyal. Nah, untuk proses kerjanya yaitu seperti gambar di samping ini ya. Nah, poin berikutnya yaitu sistem kendali lalu lintas atau istilahnya Auto Traffic Control System atau disingkatnya ATCS ya. Apa sih Auto Traffic Control System itu? Yaitu pengendali lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu merah pada jalan raya. Pengaturan lalu lintas melalui sistem ini memerlukan parameter jumlah kendaraan dan waktu tempuh kendaraan. Nah, jadi mungkin kalian sering melihat lah ya untuk traffic control system atau istilahnya lampu merah yang sering kalian kunjungi di setiap perempatan, pertigaan di wilayah Karawang ini ya. Nah, poin terakhir yaitu sistem remote monitoring. Nah, yaitu sistem sebuah spesifikasi standar yang memfasilitasi monitoring kegiatan operasional jaringan melalui pengguna perangkat jarak jauh yang juga dikenal sebagai monitor atau problem ya. Dan kelebihannya yaitu mengelola jaringan lebih mudah dan efisien, memonitor kapanpun dan dimanapun, memonitor jarak jauh dengan real time ya, selalu punya akses. Nah, jadi sistem remote monitoring ini khususnya untuk para pekerja kantor atau pekerja seorang IT, orang TKJ, ini sangat dimudahkan dengan adanya sistem remote monitoring. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan di dalam kantor, tapi posisi kita lagi ada di luar kantor. Nah, dengan adanya sistem remote monitoring, kita bisa mengakses sebuah pekerjaan atau pengambilan data, mengirim data dengan menggunakan sistem remote monitoring. Nah, untuk software-softwarenya atau aplikasi pembantunya banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan seperti Anydesk, TeamViewer, dan sebagainya lah ya. Nah, dua aplikasi itu sangat familiar khususnya di kalangan pekerjaan ya, untuk entah itu di handphone, di komputer, itu kita bisa mengaksesnya ya. Kita bisa saling berkomunikasi antara handphone dan komputer
walaupun jarak kita sangat berjauhan gitu ya antara PC dan kita tersebut itu ya, dengan orang tersebut itu ya, asalkan kita mempunyai akses terkomunikasi dengan jaringan. Nah, jadi tentunya komputernya nyala dan jaringannya hidup, kita bisa mengakses ke dalam sebuah komputer dan mengambil data yang sekiranya kita perlu untuk pekerjaan kita. Nah, jadi untuk sistem remote monitoring itu sistemnya seperti itu. Mungkin kita nanti kalau ada sesi praktek, kita akan mempraktekkan bagaimana sih sistem remote monitoring itu berjalan secara kerjanya. Kita bisa mengakses ke dalam sebuah komputer kita melalui handphone kita, ke PC 1, 2, 3. Nah, mungkin nanti kita akan coba ya sistem remote monitoring. Nah, berikut ini adalah gambaran remote monitoring control. Nah, kita dengan teraksesnya dengan jaringan, dengan internet, kita bisa mengakses ke dalam sebuah kamera CCTV, PABX, komputer, serta server, dan lain-lain ya. Ini contoh berikut dan gambarnya ya, seperti ini ya. Asalkan kita terkoneksi dengan internet atau jaringan. Nah, mungkin dari apa yang Bapak sampaikan di materi kedua ini, mudah-mudahan kalian bisa dipahami, bisa dicermati. Setelah ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya, karena tugas itu acuan untuk absensi kalian. Dan tolong untuk Google Form yang sudah Bapak bagikan ke masing-masing kelas, tolong diisi untuk step by stepnya, poin to poinnya udah Bapak share tutorialnya bagaimana cara pengisian Google Form. Dan dari Google Form itu akan menerima ketika untuk mengupload tugas kalian, untuk formatnya disertakan PDF atau Docs ya, atau Excel. Nah, selain gambar berupa foto itu tidak bisa menerima file tersebut ya. Jadi kalian belajar lebih paham lagi tentang pengisian Google Form, dan ibaratnya kalian jangan hanya mempunyai sebuah pikiran, Pak susah saya foto aja kirim by WA. Jangan, karena dengan belajarnya seperti ini kalian bisa lebih memahami untuk penggunaan teknologi ya. Memberi kesempatan dengan adanya belajar daring ini, kalian bisa menggunakan teknologi sebaik mungkin, entah itu handphone, laptop ataupun komputer. Mungkin dari Bapak cukup sekian materi kedua ini. Kita lanjut kembali di minggu berikutnya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dijauhkan dari berbagai penyakit, dimanapun dan kapanpun tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah, pakai masker dan jaga jarak ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.